Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu termasuk saya, Umu Atiyah, kemudian ada teman saya, Bunga Damarul Graha, kemudian ada Dini Ahidiati. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai analisis regresi 2 variabel. Nah, definisi analisis regresi 2 variabel. Nah, yang jelas ya, atau sudah jelas bahwasannya pada regresi linear 2 variabel ini jumlah dari variabel independen atau jumlah dari variabel X itu lebih dari 1 ya. Tetapi jumlah dari variabel Y-nya itu hanya 1. Kalau regresi sederhana kemarin yang dijelasin Bapak kan X-nya itu tetap 1 dan Y-nya itu tetap 1. Sedangkan kalau di regresi 2 variabel, itu X-nya lebih dari 1, sedangkan Y-nya itu hanya 1. Kemudian dalam regresi linear 2 variabel ini akan diketahui bagaimana pengaruh X1 dengan Y, kemudian antara pengaruh X2 dengan Y. Nah, akan kita tentukan juga ada atau tidaknya atau bagaimana hubungannya antara variabel X1, X2 dan Y. Nah, ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara X1, X2 dan Y. Nah, dengan ini juga saya akan menyinggung korelasi dengan regresi. Nah, kalau korelasi itu kan kita hanya bisa mencari hubungan antara 2 variabel saja. Nah, sedangkan regresi itu kita bisa mencari hubungan antara 2 variabel lebih. Nah, atau jadi lebih dari 2 variabel. Oke. Nah, di sini adalah bentuk nilai atau rumus nilai dari B0, B1, B2 ya. Nah, ini rumus A-nya atau biasa B0 itu bisa dikatakan bisa A atau konstanta intercept ya. Kemudian ada Y yaitu variabel dependent, kemudian ada X atau variabel independen, kemudian ada E disebut error ya. Kemudian di sini juga ada rumus koefisien determinasi pada regresi 2 variabel. Ini rumusnya. Rumus koefisien korelasinya itu R sama dengan pangkat R kuadrat. Lanjut. Di sini ini adalah unsur dan rumus yang nanti akan kita cari dan hitung dan akan kita cari nilainya berapa untuk menentukan dan untuk menghitung rumus B1, B2, B0 dan R kuadrat ini. Maka kita harus menentukan atau menemukan nilai dari sigma X1 kuadrat itu hingga ini nih sigma X1, X2. Nah, dari sini rumusnya bisa kalian baca dan lihat ya, dan pasti kita juga bukan cuma itu, kita juga pasti butuh tabel ya, tabel yang nanti tabel itu akan memuat unsur-unsur di sini nanti yang kita akan menentukan berapa nilai dari sigma X1 kuadrat ini hingga sigma X1, X2. Untuk apa? Untuk menghitung nilai dari B0 atau konstanta intercept atau A. Nah, dan kemudian nilai dari B1 ini, kemudian nilai dari B2, dan kemudian dari koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat ini, nilai dari koefisien korelasi. Jadi, cara kerjanya itu adalah dari tabel yang tadi tuh. Dari tabel dulu, baru kemudian didapatkan rumus yang tadi. Ini.
rumus ini. Oke. Nah, dari nilai ini kita bisa menentukan koefisien regresi dari B1, B2, B0. Kemudian kita bisa menentukan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, dan tentunya kita bisa menentukan koefisien korelasi. Nah, kemudian untuk menentukan nilai uji statistik, selanjutnya, uji statistik, ini, pada koefisien regresi, untuk menentukan ada pengaruh atau tidak antara antara variabel X1 dengan Y, antara variabel X2 dengan Y, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus regresi linear sederhana atau paling mudah menggunakan SPSS. Ya mungkin lebih aman atau tepatnya kita bisa pakai SPSS aja ya, karena terkadang kalau pada data atau datanya itu kecil ya, datanya itu kecil, contoh itu jumlah datanya itu kecil, misalnya 5, 6, gitu, 7, atau di bawah 10, itu terkadang nanti akan ada hasil yang beda antara rumus manual dengan hitung manual dengan SPSS. Makanya nanti teman-teman untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dengan Y, dengan antara variabel X2 dengan Y, lebih aman atau tepatnya itu teman-teman bisa menggunakan SPSS. Tapi apabila ditanya untuk menentukan ada atau tidak pengaruh antara variabel dependen dengan independen, itu kita akan menggunakan rumus apa gitu. Rumus manualnya ya kita menggunakan rumus uji statistik atau uji T. Ya, yang saya bahas sebelumnya pada regresi linear. Tapi kalau regresi itu lebih amannya kita menggunakan SPSS ya, atau manual untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh yang lebih tepatnya gitu. Kemudian teman-teman bisa pakai SPSS, dan SPSS regresi dua variabel, maka kita akan bisa menentukan ada atau tidaknya pengaruh dan antara variabel dependen atau variabel independen. Kemudian di sini ada rumput simpangan baku, bisa teman-teman baca. Oke, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada teman saya, Bunga Damar Nugraha. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada uji F. Uji F di sini adalah uji signifikansi menggunakan uji F, yaitu untuk mencari 3 variabel, yaitu until mencari ada atau tidak ada hubungannya yang signifikan pada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian di situ terdapat rumusnya, yaitu F hitung. F hitung sama dengan R kuadrat dibagi K, dibagi 1 min R pangkat 2 kuadrat, dibagi N min K min 1. Artinya, R2 yaitu koefisien determinasi atau square, dan K-nya itu jumlah independen. Jika menggunakan F hitung, maka akan dibandingkan dengan F tabel untuk memutuskan atau menolak dan menerima HO. Maka dibutuhkan F tabel. Keterangannya yaitu K sama dengan jumlah variabel independen, yaitu X. Keputusan hipotesis didapat dari membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Maka nilai F tabel berdasarkan F dengan derajat kebebasan menyebutkan penyebut DK1 sama dengan N min K. Dan derajat kebebasan pembilang yaitu DK2 sama dengan N min K min 1. Next. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu jadi di tabel itu untuk mencari ada atau tidaknya
atau adanya signifikansi antara 3 variabel kalau korelasinya yaitu kita hanya bisa mencari 2 hubungan dan variabelnya saja. Kalau regresi itu bisa mencari 2 hingga 3 hubungan sekaligus. Jadi nanti kita interpretasikan kepada semuanya yang ada di tabel itu jadi satu gitu. Jadi seorang peneliti itu kan apakah dia ada hubungannya signifikansi antara IPK, umur, skor TOEFL, dan mahasiswa. Dan di sini juga ada mahasiswanya itu sebanyak 5 dan diambil secara acak. Tingkat signifikannya itu sebesar 5%. Next. Kemudian di sini ada menentukan nilai B0, B1, dan B2. Kemudian di sini ada kolom X1, X2, Y, X1 pangkat X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, X2, X1, Y, dan X2Y. Next. Kemudian dari tabel yang tadi itu, hipotesisnya itu dari hipotesis tadi itu diuji signifikansi 3 variabel. Kemudian di dalam tabel tadi itu memudahkan kita untuk menentukan bagaimana atau apa saja korelasinya dan regresi dari 0, B1, B2. Yaitu pertama, kita harus mencari nilai sigma X, X1 sampai sigma X5. Kemudian yang pertama yaitu ada sigma X1 kuadrat, lalu caranya itu dikuadratkan sigma X1 14 kuadrat per N-nya itu adalah 5 yang di situ. Kemudian selanjutnya untuk menentukan, selanjutnya sama aja seperti yang tabel tadi, bisa dilihat ya, menentukannya itu sigmanya itu caranya di situ ada X1 ya. X1 pangkat 2 itu kan 40. Nah, kemudian bisa di next. Yang X1-nya itu 14. Jadi 14 kuadrat per N-nya itu 5. Jadi nilainya itu 0,98. Ya seperti itu. Ya, next. Selanjutnya kayak gitu ya, seterusnya. Selanjutnya yang keempat itu interpretasi nilai B0, B1, B2 sama dengan regresi linear sederhana. Yang kelima menentukan nilai koefisien determinasi berganda R2. Nilai dari R2 itu 0,98. Artinya bahwa sekitar 98 variabel dependen X yaitu IPK dan umur dapat menjelaskan variasi pada nilai skor TOEFL. Dengan kata lain, variabel IPK dan umur mempunyai pengaruh sebesar 98% terhadap nilai TOEFL. 0,98 itu kalau kita ubah menjadi persen itu menjadi 98%. Artinya bahwa variabel X1 dan X2 itu mempunyai pengaruh sebesar 98% terhadap variabel Y, terus sisanya 2% itu artinya dipengaruhi oleh variabel lain di luar umur dan itu. Kalau R2-nya sudah diketahui, maka harus menentukan nilai koefisien korelasi. Di situ sudah R2, maka diakarkan akar kuadrat dari 0,98 itu hasilnya 0,99. Selanjutnya yang keenam itu uji signifikasi. Untuk menjawab ada hubungan signifikan. Selanjutnya yang keenam itu uji signifikasi. Untuk menjawab hubungan signifikan atau tidak, rumusnya itu yang didapat itu 44,45. Kemudian dibandingkan dengan F-tabel. Itu kan DK1 sama dengan N dikurang K sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. DK2 sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan hasilnya 2. A sama dengan 0,05.
nilai F tabelnya itu 19,16. Karena F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya, maka H0-nya diterima. Next. Yang ketujuh itu ada kesimpulan. Kesimpulan adalah ada hubungan signifikasi antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Note, untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel X1, X2 terhadap Y dapat menggunakan SPSS regresi linear berganda atau rumus uji T pada uji regresi linear berganda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fungsi regresi populasi atau yang biasa disebut population regression function. Nah, jadi kalau kita lihat ya, lihat di sini, nilai harapan bersyaratnya itu adalah rata-rata nilai Y untuk X tertentu. Perlu kalian ketahui bahwa nilai harapan itu sama dengan rata-rata nilai Y untuk X tertentu. Jadi setiap pendapatan ini, ya, nah, pendapatan Y dan setiap X, ya. Nah, misalnya kalau X-nya itu adalah 80, ini 80, maka konsumsinya itu memiliki sebaran masing-masing. Begitupun seterusnya. Nah, ini yang dinamakan sebaran. Ya. Kemudian di sini ada garis PRF atau di sini nih, dari sini sampai di sini disebut garis ya. Garis yang menghubungkan nilai harapan bersyarat untuk seluruh kemungkinan nilai X. Lanjut. Kemudian di sini ada konsep fungsi regresi populasi. Ya. Kita ketahui bahwa nilai harapan Y dengan syarat X sama dengan itu adalah fungsi dari X. Ya, jika diasumsikan bahwa hubungan kedua peubah tersebut linier, maka digunakan fungsi linear dari X, yaitu nilai harapan Y dengan syarat X1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1. Nah, ini disebut model persamaan regresi untuk menduga parameter beta 1 dan beta 2 atau disebut intercept atau slope, maka kita membutuhkan metode tertentu untuk menduga parameter. Selanjutnya, kemudian di sini ada arti linear. Nah, arti linear di sini kan terbagi atas dua, yaitu linear dalam peubah, kemudian ada linear dalam parameter. Nah, linear dalam peubah ini dibentuk, maksudnya dijabarkan dalam sebuah persamaan, yaitu nilai harapan Y dengan syarat X1. X sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1. Nah, ini yang linear ya, dalam peubah. Kalau yang non-linear dalam peubahnya, yaitu nilai harapan Y dengan syarat X1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1 kuadrat. Kemudian,
di sini ada linear dalam parameter, yaitu nilai harapan Y, dengan syarat X1 ditambah beta 1 ditambah beta 2 X1. Sedangkan non-linear dalam parameter, yaitu disimpulkan sebagai persamaan, nilai harapan Y sama dengan syarat X1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kuadrat X1. Nah, inilah gitu ya bentuk-bentuk persamaannya. Kemudian di sini ada arti dari linear. Nah, linear dalam peubah maupun parameter itu disamakan sebagai persamaan ini, ya. Yang tadi dijelaskan sebelumnya, ya kan, bahwa linear dalam parameter sama linear dalam peubah itu sebenarnya sama aja. Tuh. Nilai harapan Y sama dengan X1 tambah beta 1 tambah beta 2 X1. Nah, ini juga sama aja tuh, linear nilai harapan Y sama dengan X1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1. Nah, itu sama aja. Nah, ini juga makanya dimasukin ke dalam persamaan ini. Oke. Kemudian di dalam analisis regresi sederhana yang dimaksud waktu kemarin itu ya, maksudnya yang telah dijelaskan kemarin. Nah, analisis regresi linear ini artinya linear dalam parameter ya, bukan peubah. Kemudian parameternya itu berpangkat paling tinggi yaitu 1. Nah ya, dalam parameter ini bukan peubah. Diperbolehkan pangkat lebih dari 1 asalkan itu peubah. Nah, kalau sedangkan untuk peubah itu boleh, tapi pangkatnya harus lebih dari 1. Nah, di sini kan bentuk persamaannya ya. Ini, persamaan ini, dua-duanya linear, tapi dalam analisis regresi sederhana. Ya, regresi sederhana linear dalam parameter, bukan peubah. Ya, ini sama-sama linear. Tapi kalau di dalam regresi sederhana, linear dalam parameter. Sedangkan kalau misalnya dalam peubah ini berbeda. Ya, kalau dalam peubah yang persamaan kedua ini dianggap tidak linear. Selanjutnya, di sini ini kalian bisa lihat, kelihatan kan ya, semua ini linear. Karena apa? Karena dalam parameter kan semua pangkatnya itu hanya berpangkat 1. Kita bisa cek ya. Di sini nih misalnya beta 1, beta 2, beta 3 tuh. Pangkatnya hanya 1. Ini juga enggak, ini kurang kelihatan ya. Ini juga sama ya. Beta 2, beta 1, beta 2, beta 3 itu pangkatnya 1 sehingga dikatakan semuanya linear. Kemudian di sini ada tabel, bentuk tabel model linear variable. Jadi di sini apakah suatu regresi itu masuk ke dalam linear atau non linear? Nah, di sini kan kalau misalnya yes atau LRM, linear regression model, maka masuk ke sini, dan misalnya non linear regression model bisa masuk ke sini. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya yaitu ada fungsi regresi populasi secara stokastik. Yang pertama yaitu untuk model konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan.
sebenarnya ini dimungkinkan bahwa faktor selain pendapatan juga mempengaruhi konsumsi. Kemudian kalau kita melihat pada gambar yang grafik itu, dari semua titiknya itu tepat ya pada garis regresi. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor lain tersebut dirangkum ke dalam komponen error atau galat. Jadi model regresinya yaitu di sini bisa dilihat ya ada rumusnya. Y1 sama dengan nilai harapan Y dengan syarat X ditambah UI atau U1 sama dengan nilai harapan Y dengan X yaitu sama dengan beta 1 plus beta 2X ditambah UI. Yaitu dinyatakan bahwa jadi beta 1 ditambah beta 2 ini, beta 2X ini adalah yang garis di bawahnya itu. Kemudian U1-nya yang terdapat di ujung itu adalah error atau galat. Kemudian yang terdapat pada garis ini disebut sebagai komponen deterministik. Dan yang error atau galat di sebelahnya disebut sebagai komponen stokastik. Maka pada bagian error atau galat ini memiliki sebaran, sedangkan bagian komponen deterministik tidak memiliki sebaran. Dan X1-nya juga yang di atas sebelah beta 1, beta 2, sorry. Di sebelah beta 2 itu terdapat X1. Itu juga tidak memiliki sebaran dan termasuk ke dalam komponen deterministik. Bisa di next. Oke, next. Ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada di sini terlihat ya ada gambar gitu ya. Dan di sini juga ada perhitungannya. Jadi Y1 itu sama dengan 55 di tabel itu. Kemudian di sebelahnya Y1 sama dengan 55 itu garisnya yaitu bernilai Y ya dengan sama dengan X. Itu pun adalah beta 1 dan beta 2 dikali X ditambah U. Jadi Y1 sama dengan 55 dan X-nya adalah 80 yang terdapat pada tabel juga. Jadi perhitungannya Y1 sama dengan 55 dan beta 1 plus beta 2 dikali 80 atau X1 ditambah dengan U1. Kemudian yang Y-nya 2, yaitu terdapat Y2 sama dengan 60 ditambah beta 1 plus beta 2, kemudian dikali 80 ditambah U2. Jadi pada kesimpulannya yang terdapat pada tabel yaitu X-nya itu adalah sama ya 80. Kemudian Y-nya itu beragam. Jadi perhitungannya dari Y1 sampai Y5 itu nilainya sama. Semuanya sama. Tapi yang membedakan adalah nilai Y-nya. B1, beta 1, beta 2, dan X1-nya itu sama semua. Yang membedakan Y-nya saja. Kemudian sehingga nilai harapan di ruas kiri dan kanan dengan syarat X pada komponen stokastik yaitu Y1 sama dengan nilai harapan Y dengan syarat X1 plus UI ada di sebelah kanan ya rumusnya. Kemudian yang bawah. Kemudian sehingga nilai harapan dari Y1 dengan syarat X1 itu adalah bernilai harapan dari Y dengan syarat X1 plus nilai harapan UI dengan syarat X1. Next. Kemudian di sini ada selanjutnya ada fungsi regresi sampel yang dimana semua data gitu ya, data pendapatan dan konsumsi ini
akan diasumsikan berasal dari populasi 60 keluarga. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan fungsi dari regresi populasi tersebut. Kemudian pada bagian kemudian yang ketiganya itu secara praktek atau tidak mungkin memperoleh informasi secara keseluruhan dari populasi. Selanjutnya, pengambilan sampel pasangan nilai pendapatan atau X dan konsumsi yaitu Y dari populasi tersebut. Kemudian, bagian menduga atau PRF berdasarkan informasi dari sampel. Yang terakhir yaitu akibat fluktuasi sampel, kemungkinan penduga tidak akurat. Jadi maksudnya itu setiap orang itu pasti memiliki sampel yang berbeda, melakukan parameter, maka hasilnya pun berbeda. Misalnya, ada 60 keluarga, dan masing-masing keluarga itu mengambil 30 sampel. Maka dari 30 keluarga yang satu dengan 30 keluarga yang lain, itu akan berbeda hasilnya. Begitu. Selanjutnya, di sini terlihat gitu ya, menunjukkan pada tabel yang pasangan konsumsi dan pendapatan dari 2 sampel berukuran 10 keluarga yang diambil dari populasi yaitu 60 keluarga tadi. Nah, contohnya di sini ada tabel ya, ada tabel 1 itu diibaratkan orang pertama dan tabel kedua ini orang kedua. Kemudian pada tabel pertama yaitu sampel X yang di sebelah kiri, itu bernilai sampel X itu 80 dan Y-nya itu mendapatkan 70, itu untuk orang yang pertama. Dan untuk orang yang kedua yaitu mendapatkan nilai X-nya 80 sama saja, tetapi yang membedakan tuh nilai Y-nya, yaitu yang orang kedua mendapatkan 55. Jadi intinya antara kedua orang ini nilai X dan nilai X-nya itu masing-masing itu sama, tetapi yang membedakannya itu hasilnya atau nilai Y-nya itu, yang orang pertama mendapatkan 70 dan orang kedua mendapatkan 55 dan begitu pun seterusnya. Membedakan adalah hasil. Baiklah, selanjutnya bisa di next. Baiklah, selanjutnya yaitu ada fungsi regresi sampel atau SRF. Yang pertama yaitu dari sampel dan digunakan untuk menduga regresi populasi. Kemudian tidak akan sama untuk sampel yang berbeda. Jadi contohnya di situ ada rumusnya ya. Bisa dilihat YI duga sama dengan beta 1 duga plus beta 2 duga X1. Kemudian yang bawahnya itu terdapat YI duga itu diduga untuk nilai harapan Y dengan syarat X1 atau XI. Kemudian yang sebelahnya yaitu beta 1 duga itu untuk beta 1 duga. Kemudian yang bawahnya terdapat beta 2 duga yaitu penduga untuk beta 2 duga. Kemudian yang bawahnya yaitu terdapat rumus Y1 sama dengan beta 1 duga dan beta 2 duga dikali XI atau X1 plus UI duga. Yang UI duga ini adalah sama seperti komponen galat atau sampel dengan asumsi yang sama seperti galat populasi. Nah, rumus yang tadi itu untuk masing-masing titik yang terdapat pada fungsi regresi sampel. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nilai harapan Y1 dengan syarat X1 sama dengan Y
dengan syarat X1 ditambah U1 dengan syarat X1. Y dengan syarat X1 sama dengan Y1 dengan syarat X1. Y1 dengan syarat X1 sama dengan Y1 dengan syarat X1 ditambah U1 dengan syarat X1. Itu tujuan dari analisis regresi. U1 dengan syarat X1 sama dengan 0 itu asumsi utama untuk galat atau error. Harapan Y1 dengan syarat X1 itu akibatnya harus sama nilai yang kiri sama yang kanan. Itu nilainya itu harus 0, nilai harapannya itu harus 0 gitu. Next. Selanjutnya, keutamaan dari komponen stokastik, galat atau error. Mengapa tidak menggunakan sebanyak-banyaknya peubah yang mungkin mempengaruhi konsumsi atau tidak hanya pendapatan? Jadi kan tadi kita lihat bahwa kemungkinan tidak hanya pendapatan saja yang mempengaruhi konsumsi, tapi masih ada yang lain. Nah, kenapa tidak semua peubah yang mempengaruhi konsumsi itu dimasukkan dalam model? Ada beberapa alasan. Yang pertama, teori yang belum pasti. Terus ketidaktersediaan data. Ketidaktersediaan data. Peubah utama versus peubah tambahan. Sifat alami perilaku manusia atau acak. Peubah proksi yang kurang berkualitas. Model sesederhana mungkin. Atau principle of parsimony. Kemungkinan hubungan fungsional yang kurang tepat. Next. Selanjutnya, garis regresi dari dua sampel yang berbeda. Dua garis yang berbeda. Sampel 1 itu dilambangkan yang X. Sampel yang 2 itu dilambangkan yang titik. Meskipun sama-sama positif, tapi kemiringannya berbeda sehingga ketika menduga Y itu akan berbeda. Ketika X-nya 80, maka regresi 1 lebih tinggi daripada yang kedua. Tapi ketika X-nya besar nilainya, maka nilai Y-nya semakin besar. Fungsi regresi populasi dalam prakteknya tidak akan pernah diketahui. Next. Tujuan analisis regresi. Yang pertama, menduga PRF dengan SRF. PRF itu fungsi regresi populasi, SRF itu fungsi regresi sampel. Yang kedua, dengan adanya sampel yang berfluktuasi, SRF hanya pendekatan dari FRF. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.